Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di KBBI channel belajar yang nggak perlu bayar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu terdapat pada kompetensi dasar poin 4.11 yang isinya menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Baiklah, sebelum kita menyimpulkan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu ada dua jenis teks cerita inspiratif. Yang pertama berdasarkan sifat peristiwa dalam cerita tersebut, itu jenis yang pertama. Lalu yang kedua adalah jenis cerita inspiratif berdasarkan tokoh yang ada di dalam cerita. Berdasarkan sifat peristiwanya, teks cerita inspiratif itu ada dua jenis. Yang pertama adalah teks cerita inspiratif non-fiksi, dan yang kedua adalah teks cerita inspiratif fiksi. Bedanya apa? Teks cerita inspiratif non-fiksi yaitu cerita inspiratif yang menceritakan peristiwa nyata. Jadi kalau non-fiksi itu peristiwa nyata dengan tokoh dan latar yang sebenarnya. Di dalam dunia nyata, tokoh dan latar yang diceritakan itu benar-benar ada. Jadi teks cerita inspiratif tersebut disebut teks cerita inspiratif non-fiksi. Lalu kalau yang teks cerita inspiratif fiksi berarti teks cerita inspiratif yang menceritakan kisah fiksi atau khayal menggunakan tokoh dan latar rekaan. Banyak contoh cerita inspiratif fiksi, misalnya ada fabel, legenda, itu kan semua hasil rekaan. Selanjutnya, jenis teks cerita inspiratif berdasarkan tokoh. Ini ada 3 jenis cerita inspiratif berdasarkan tokohnya. Yang pertama adalah cerita inspiratif tokoh terkenal. Teks cerita inspiratif tokoh terkenal adalah teks cerita inspiratif yang menceritakan kisah-kisah orang terkenal. Orang terkenal yang dimaksud bersifat non-fiksi atau nyata. Teks cerita inspiratif tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh terkenal. Contohnya ini ada cerita inspiratif dari B.J. Habibie, kemudian Khairul Tanjung, itu termasuk cerita inspiratif. Kemudian yang kedua adalah teks cerita inspiratif sufi. Apa itu teks cerita inspiratif sufi? Teks cerita inspiratif sufi adalah teks cerita inspiratif yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Teks cerita inspiratif sufi menceritakan pengalaman sehari-hari seorang sufi. Tokoh sufi dalam cerita ini bersifat fiksi ataupun non-fiksi, bisa nyata, bisa khayalan atau reka. Jenis yang ketiga adalah cerita inspiratif binatang. Cerita inspiratif binatang ini tentunya berhubungan dengan binatang, berkaitan dengan binatang. Kalian juga sudah sering mendengar cerita inspiratif tentang binatang, seperti kisah itik buruk rupa, kisah kancil, kemudian tikus dan singa. Itu juga termasuk cerita inspiratif. Mengapa? Itu kan biasanya dianggap sebagai cerita fabel, cerita hewan. Iya, itu juga termasuk cerita inspiratif karena apa? Di dalamnya berisi atau bercerita tentang sesuatu yang memberikan inspirasi.
Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian menyimpulkan isi dalam cerita inspiratif. Seperti cara menyimpulkan pada umumnya, cara menyimpulkan isi teks cerita inspiratif juga memiliki beberapa tahap. Bisa kalian lihat, yang pertama, membaca teks dengan cermat. Jadi teks yang ingin dicari simpulannya harus dibaca secara cermat dan menyeluruh. Langkah yang kedua, memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. Jadi, selain membaca, kalian juga harus bisa memahami isi dari teks yang dibaca. Tidak hanya membaca, kalian juga diharapkan bisa memahami isi dan unsur-unsur dari teks cerita yang sudah dibaca secara menyeluruh itu tadi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah langkah yang ketiga, menentukan garis besar cerita. Caranya bagaimana? Caranya dengan menemukan gagasan pokok atau inti cerita. Tentu kalian sudah paham betul bagaimana cara menemukan gagasan pokok karena materi ini sering diulang-ulang. Langkah yang terakhir, setelah melakukan 3 tahapan itu tadi, langkah yang terakhir adalah menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan. Jadi setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, yang harus dilakukan berikutnya adalah menentukan nilai-nilai cerita yang sudah ditemukan di dalam teks untuk dijadikan simpulan. Nah, itu tadi 4 tahapan atau 4 langkah yang digunakan untuk menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Bisa dipahami? Itu tadi 2 poin penting yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, jenis teks cerita inspiratif berdasarkan sifat peristiwanya. Ada 2 jenis tadi. Yang pertama adalah teks cerita inspiratif fiksi dan non-fiksi. Lalu berdasarkan tokoh, teks cerita inspirasi ada 3 jenis. Yang pertama, tokoh terkenal, kemudian sufi, lalu binatang. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi cerita inspiratif. Tadi ada 4 tahapan yang sudah kita bahas. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah darinya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.